Baik, terima kasih. Bedakan sesaji dengan sodakoh. Sodakoh itu dituntunkan, sementara persembahan kepada selain Allah itu dilarang. Jadi dua hal yang berbeda. Adapun membuat atau memberikan sodakoh, maka sodakoh dalam bentuk apa saja yang bermanfaat maka itu dibolehkan. Bisa berupa makanan, bisa berupa pembangunan, bisa berupa cordalan, bisa berupa penerangan, bisa berupa beasiswa, bisa berupa traktir bakso. Kenapa boleh, Pak? Ya. Nah, itu nanti beda lagi. Nah, jadi kita hukumi hukum umum bahwa sodakoh itu dituntunkan, bahwa sodakoh itu dituntunkan. Maka silahkan kalau ingin bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia, salah satunya adalah bersedekah dengan atas namanya, itu dibolehkan meskipun tidak wasiat. Ada sahabat yang bertanya, inna ummi iftulitat, ibuku mati mendadak, walam tusi, dan ibuku tidak sempat berwasiat. Menunjukkan tidak wasiat pun tidak apa-apa, bersedekah atas nama ibunya. Maka sahabat ini bertanya, afatasotaktu anha fala ajrun, apakah jika aku bersedekah atas nama ibuku dapat pahala? Maka jawabannya na'am, iya, sodakoh ya. Baik, yang sebenar nanti Nyon Sewu ini ngajinya agak santai aja ya. Topiknya tidak selesai tidak apa-apa. Ini banyak pertanyaan soalnya. Ya, tidak apa-apa. Ini mohon maaf yang online mungkin ini tidak fokus, jadi tidak apa-apa karena ini banyak yang bertanya. Baik. Yang berikutnya terkait sesaji, bentuk pemujaan persembahan kepada selain Allah. Baik itu Dewi Sri, Nyai Among, Kiai Among, Nyai Maruto, Kiai Maruto, Nyai Panjang, Kiai Panjang, kiblat papat limau pancer, kakang kawah di hari-hari. Ini mboten ngangge napa? Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap. Nah niku napa? Dalang. Bukan itu. Jadi yang kita maksud adalah larangan untuk memberikan sesaji atau persembahan pemujaan kepada selain Allah, karena itu termasuk bentuk kesyirikan. Nah, kemudian pula di dalam bersedekah yang sifatnya mutlak, tadi adalah ibadah mutlak, itu tidak perlu untuk dimukoyatkan. Karena kalau kemudian dimukoyatkan nanti merepotkan. Ibadah sedekah tadi atas nama ibu, atas nama bapak yang sudah meninggal itu mutlak. Kapan saja saat kita punya kelapangan rezeki. Tapi kalau kemudian dibuat mukoyat, diikat dengan waktu, ya nek pas di duit, nek pas ora. Ya kan? Tidak pula diikat dengan model. Modelnya misalnya harus berupa ayam separuh misalnya. Kan tidak semua orang punya kemampuan ayam separuh. Tidak pula diikat dengan model ngasih apa misalnya seragam kepada pemuda misalnya. Artinya di sini juga harus mutlak, tidak perlu diikat dengan waktu, tidak diikat dengan cara, tidak diikat dengan urutan. Artinya di sini sesuai dengan kelapangannya masing-masing. Karena begitu sedekah tadi yang sifatnya mutlak lalu diikat dengan waktu, pas waktunya ndak punya duit kepiye? Ya. Utang. Ya. Padahal kan aslinya mutlak. Kalau sekarang ndak punya uang, ya besok kalau sudah punya uang. Nah. Ya. Intinya karena sedekah ini mutlak, mau sedekah atas nama orang yang meninggal dunia, waktunya mutlak. Kalau diikat dengan waktu-waktu tadi, bisa jadi pas waktu-waktu itu dalam kondisi sedang tidak lapang. Demikian pula tidak perlu diikat dengan cara, oh harus berupa gulai kambing, ya tidak harus. Kenapa? Karena kalau diikat semacam itu, kemampuan orang berbeda-beda. Baik. Kemudian pula kebutuhan satu zaman dengan zaman yang lain berbeda-beda. Saya masih ingat ketika zaman saya kecil, sedekah sebagaimana yang kita jumpai di tengah masyarakat itu tepat sasaran. Karena kalau bapaknya pulang dari tempat kenduri, itu dinantikan oleh anaknya. Itu memang sedekah yang tepat pada waktu itu. Ya, diarep-arep.
Tapi untuk saat ini dengan model yang sama itu tidak tepat sasaran. Ya, kenapa? Begitu bapaknya pulang, dia mengatakan ayah pulang. Anaknya gimana? Untuk tempat kita loh, tempat lain saya tidak tahu. Biasa saja. Nah, dibuka apa orang-orang anaknya? Boten. Nah, kalau dulu jam 10, jam 2 pun dinantikan. Nah, telurnya dibagi. Maka sedekah seperti itu untuk saat itu adalah merupakan sedekah yang tepat. Ya, pripun Pak? Ya, itu adalah sedekah yang tepat, yang sesuai dengan sasaran. Tapi untuk sedekah saat ini, nah, perlu untuk menyesuaikan agar tidak mubadzir. Nah, diganti roti misalnya, diganti telur misalnya, diganti apa lagi? Ya, diganti apa? Diganti apa? Sabun mandi begitu? Nah, oh boten. Oh iya, rinso. Oh iya. Nah, ada minyak, ada telur misalnya. Artinya kita perlu juga ketika bersedekah, kemudian di situ ada adat itu pada asalnya boleh, tetapi dengan catatan tidak memberatkan. Nah, dan kemudian melihat respon masyarakat itu juga perlu dipertimbangkan, karena saat ini ketika bentuknya selalu berupa makanan, ternyata tidak sedikit yang kemudian ora kopen, ya mubadzir. Maka perlu dipertimbangkan untuk memberikan dalam bentuk yang lain. Nah, misalnya apa? Tadi seperti roti, telur, minyak, kecap, pemenang, dan lain-lain. Nah, apa? Beras. Nah, baik. Dan sekali lagi itu tidak harus diikat seperti itu, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan situasinya. Karena kalau diikat semua harus sama, kemampuan Pak Sis dengan kemampuan saya beda. Nah, pensiunan, dengan yang masih aktif itu juga tidak sama. YouTuber dengan penceramah itu juga beda. Baik. Jadi beribun Pak? Ya, guru honorer dengan guru sertifikasi, nah itu juga beda. Guru sertifikasi dia bisa bagi-bagi sembako yang senilai 100.000 per orang. Kalau guru honorer suruh yang sama gimana? Ya, nerimanya aja berapa? Nah, baik. Maka disinilah sedekah itu dituntunkan, tetapi tentu sesuai dengan kondisi, situasi dan kemampuannya. Baik. Formatnya tidak dibatasi, ketentuannya tidak dibatasi, waktunya juga tidak haruskan di waktu tertentu, tapi saat lapang. Adapun sesaji untuk selain Allah jelas itu dilarang.